teman-teman. Mohon maaf ya. Zoom pribadi dan bukan yang premium. Jadi sepertinya ini yang akan berakhir di 40 menit pertama ya. Jadi kita langsung saja dimulai ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, kita mulai. Syifa, sehat? Kurang sehat, Ibu. Maaf nggak on kamera. Gak apa-apa, semoga lekas sembuh ya. Oke, kita mulai ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf ya, jadinya dilaksanakan secara online. Tapi semoga tidak mengurangi materi yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja saya izin share screen. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Jadi sebelumnya, ini sebelum materi yang Bapak sampaikan ya, karena kemarin itu terjeda untuk mengetahui bagaimana formulasi dalam apa? Bukan administrasi ya, administrasi dokumen yang harus diajukan gitu ya ke pengadilan di beberapa perkara. Misalnya kayak apa poligami kemarin teh ya, kemudian waris dan sebagainya. Nah, ini saya meneruskan materi yang sempat terjeda itu ya. Jadi ini itu memang ada di pertemuan 12. Jadi pertemuan 12 sama 13 itu menyambung tentang pembahasan berita acara sidang. Untuk pengertian dan juga formulasi itu memang sudah disampaikan ya. Kita akan membahas tentang anatomi daripada berita acara sidang. Nah, kita mulai. Oke. Setelah setelah semuanya memahami ya bagaimana pengertian, fungsi. Sebentar. Oh, ini mah kalau ada yang masuk harus di-admit dulu ya. Admit all. Oke, baik kita mulai. Setelah sebelumnya tuh kita tuh paham tentang pengertian, alur ya, fungsi, dasar hukum daripada berita acara. Kita lanjut ke pembahasan daripada struktur ya. Jadi membedah atau eh, menganalisis anatomi gitu ya dari sebuah berita acara sidang yang sah yang memang harus ada pada hukum formil ya. Karena kita mengarahkannya ke pengadilan agama, maka ini yang ada di peradilan agama, di sistem hukum peradilan agama. Nah, secara umum anatomi BAS ini atau anatomi berita acara sidang ini ada tiga. Yang pertama itu harus ada kepala berita acara atau yang namanya heading ya. Nah, heading ini merupakan identitas resmi dari persidangan yang digelar. Nanti kita akan perlihatkan ya anatominya apa aja di dalam heading atau kepala berita acara. Kemudian selanjutnya harus ada batang tubuh atau isi daripada berita acara ya. Jadi bodinya. Nah, ini tuh sangat riskan sekali kalau misalnya panitera ada kesalahan dalam mengisi body ini ya. Kenapa? Karena body ini adalah bagian paling krusial ya, yang mana dia itu mencatat seluruh kronologi dan juga dinamika yang terjadi di ruang sidang secara kronologis ya. Jadi ini penting banget body ini tuh ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kaki berita acara atau footer. Jadi tadi ada headingnya, ada kepalanya, kemudian ada bodinya dalam anatomi ini, kemudian yang terakhir ada footer. Nah, footer ini juga menjadi sesuatu yang wajib ada. Kenapa? Karena dalam penutupan ini itu eh, menjadi pembuktian pada keabsahan yuridis ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tanda tangan ya, kemudian tidak ada pengesahan yang tulisannya itu dengan demikian ya atau apa ya validasi daripada majelis hakim itu tidak akan jadi sebuah berita acara sidang ya. Benar memang semuanya itu hal yang penting ya karena termasuk kepada struktur atau anatomi berita acara sidang, tapi yang paling krusial itu adalah body, yang paling penting itu adalah footer ya. Baik, selanjutnya
Oke, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang ada pada kepala berita acara atau heading ya. Yang pertama itu harus ada judul daripada berita acara. Bisa dilihat di sebelah kanan layar. Ini ada contoh dari berita acara sidang yang kosongan. Mungkin di buku teman-teman juga ada ya, boleh sambil dilihat saja. Nah, kemudian harus ada nomor perkaranya juga ya. Contohnya ini misalnya 123 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA Bandung ya. Jadi wajib ada nomor perkara tuh di dalam heading ya. Kemudian harus ada nama pengadilan ya. Misalnya Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Agama, atau misalnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi negeri itu wajib ada pada heading ya. Nah, selanjutnya yang ada dalam berita acara persidangan di paragraf pertama itu adalah penetapan waktu dan tempat dilaksanakannya persidangan ya. Jadi hari, tanggal, bulan, tempat sidang itu harus jelas dimuat di dalam berita acara sidang di paragraf pertama ya. Di sini nih. Allah Akbar. Nah, di sini nih, di paragraf pertama, ya, sebelah kanan bisa dilihat ada gambar di paragraf pertama. Selanjutnya adalah identitas majelis hakim dan panitera pengganti, ya. Nah, ini bisa dicantumkan di bawah sebenarnya ya. Mohon maaf, ini harusnya identitas para pihak dulu, ya. Identitas para pihak dulu. Tapi karena memang berita acara sidang ini tidak baku ya, jadi diperbolehkan. Nah, kalaupun memang mau mengikuti contoh yang ada di sini, yang ada di layar, itu kalian bisa cantumkan di paragraf selanjutnya atau di dalam satu paragraf yang sama dengan pembahasan waktu dan tempat persidangan berlangsung. Ya, jadi bisa dalam satu paragraf. Ya, atau misalnya mau majelis hakim dulu mau apa identitas para pihak dulu nanti majelis hakimnya di akhir itu juga diperbolehkan. Tapi karena memang contohnya saya ini adalah seperti ini, maka saya mengikuti ya dari yang penjelasan kepala berita acara. Jadi ini udah sesuai pernyataan bukan pernyataan. Materi yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan contoh dari berita acara sidang. Jadi untuk waktu dan tempat juga identitas majelis hakim bisa dalam satu paragraf atau juga bisa dipisahkan paragrafnya tidak apa-apa. Setelah itu ada identitas para pihak. Harus lengkap sesuai apa yang termuat dalam gugatan atau permohonan ya. Ada namanya, ada umurnya, ada agamanya, ada pekerjaannya, ada tempat tinggalnya. Pemuatan identitas ini semua pihak ya, baik itu pihak pemohon dan juga termohon, baik pihak penggugat dan juga tergugat. Ya, jadi harus lengkap. Nah, itu untuk headingnya. Sekarang kita berlanjut kepada body, ya. Body atau batang tubuh, ya. Atau isi berita acara sidang, ya. Yang pertama, BAS itu harus dipisahkan antara sesi sidang pertama sampai terakhir, ya. Jadi tidak bisa digabung, ya. Nah, kecuali kalau misalnya memang paniteranya menyimpan dalam satu file, nggak apa-apa itu mah ya. Jadi beda-beda sebenarnya bagaimana panitera itu menyimpan BAS ya. Ada yang udah W1 gitu ya dalam satu file gitu. Ada juga yang satu folder ya satu perkara gitu. Jadi di dalam folder tersebut nanti akan dipisahkan BAS saat damai, BAS saat pembacaan gugatan, BAS saat jawaban ya, replik duplik dan sebagainya. Jadi nanti tergantung itu nggak ada mekanismenya, dipersilahkan kepada panitera untuk bagaimana caranya menyimpan BAS dengan baik ya dan aman sebenarnya supaya tidak ada orang yang mengetahuinya. Oke, nah di dalam BAS itu wajib dijelaskan kehadiran para pihak. Apakah para pihak hadir sendiri atau diwakili kuasa hukum atau justru malah tidak hadir? Ya, itu harus jelas dimuat dalam berita acara sidang. Jika memang diwakilkan oleh kuasa hukum, dalam BAS harus dilampirkan surat kuasanya.
ya. Jadi kalau misalnya ada BAS yang tidak ada lampiran surat kuasanya, berarti itu menjadi BAS yang lemah karena nanti tidak bisa membuktikan adanya 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 validasi saat pembuktian oleh kuasa hukum, ya. Jadi itu tidak boleh karena nanti lemah. Nah, juga kehadiran dari para pihak. Kalau misalnya bentukannya itu first take, berarti dari pihak tergugat, ya. Kalau misalnya dari pihak penggugat, nah itu karena tidak ada karena tidak ada komitmen yang baik, ya. Masa pengaju gugatan tidak hadir kan tidak konsekuennya seperti itu teh. Maka memang harus ada eh, hukuman, berarti bukan hukuman apa ya? Harus ada, iya betul, harus ada hukumannya kepada si penggugat yang mana nanti perkaranya itu bisa batalkan atau ditolak seperti itu, ya. Selanjutnya harus ada upaya perdamaian, ya. Di sini di dalam upaya perdamaian dalam BAS boleh mencatat mengenai usaha majelis hakim mendamaikan para pihak termasuk proses mediasi jika sidang tersebut adalah sidang pertama yang belum dialihkan kepada para mediator. Jadi kan sidang pertama itu pertama banget, ya, hakim itu kan wajib untuk mendamaikan. Nah, itu ditulis, ya. Setelah memang tidak bisa Pak Hakim, saya masih akan terus melanjutkan perkara ini. Nah, sidang selanjutnya adalah mediasi yang nanti akan dialihkan ke mediator. Hasil daripada bukan perdamaian, hasil daripada mediasi, ya, yang dilakukan dengan mediator itu nanti harus diserahkan kepada panitera berkasnya, ya, dan nanti akan disimpan oleh kedua belah pihak, baik itu mediator juga panitera. Selanjutnya pembacaan gugatan atau permohonan, panitera wajib mencatat, ya, saat surat gugatan dibacakan dan eh, disampaikan kepada pengadilan, ya. Misalnya ada catatan dalam gugatan yang tidak terbacakan, ya, di persidangan, itu juga harus disampaikan. Atau misalnya ada perubahan atau pencabutan, itu juga sama harus disampaikan oleh panitera, ya. Kemudian jawaban replik dan juga duplik, ya. Yang harus dicatat oleh panitera itu adalah rangkuman atau pernyataan penyerahan replik dan duplik dari para pihak, ya. Jadi misalnya Pak Temal-Temal nih antara Pak Temal-Temal apa bahasa Indonesia, ya? Pesahut pasahut-sahut. Gitulah pokoknya, ya, bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada saling lempar pendapat gitu, ya, antara para pihak, baik itu pihak tergugat dengan penggugat, itu panitera wajib merangkum apa yang mereka debatkan atau sampaikan, ya. Jadi harus lengkap gitu sesuai dengan fakta. Nah, kemudian adalah pembuktian. Nah, di dalam pembuktian ini selain daripada panitera harus mencatat apa yang terjadi saat persidangan, panitera juga harus mengumpulkan bukti surat, ya. Alat buktinya tuh yang surat, ya, atau akta otentik, ya. Jadi di situ harus dicantumkan kode buktinya. Apakah bukti suratnya ini hanya dua, ya, yakni PI1, PI2, ya, TI1, TI2, atau apa aja nih? Semuanya harus disebutkan kode bukti kode alat buktinya, ya. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya pencatatan pembuktiannya tuh hanya sekedar apa yang terjadi saat persidangan, tapi tidak menyantumkan alat buktinya itu apa dan eh, apa di didaftarkan tidak ke pengadilannya gitu, ya. Itu harus ada. Jadi harus divalidasi pengajuan alat buktinya. Makanya harus ada nih bukti daripada pengajuan alat bukti melalui pencatatan kode bukti, baik itu P1, P2, ya, dan seterusnya, T1, T2, dan seterusnya. Dan juga ini harus sesuai dengan aslinya. Jadi kalau misalnya dilampirkan adanya bukti, misalnya bukti apa, nikah, misalnya, ya, buku nikah. Nah, harus ada kopian nikahnya selain daripada form pengkodean alat bukti.
bukti ya. Jadi selain form yang harus diisi, alat buktinya itu harus juga dilampirkan kopian daripada buku nikah. Nah, sama juga dengan saksi ya. Jadi saksi juga harus dimintakan ya formnya ya. Dan juga kalau bisa mah ya dengan KTP-nya supaya bisa menyesuaikan foto dari para saksi. Sebelum saya lanjut, suara saya kedengeran apa berisik? Terdengar, Ibu. Kedengeran? Oke, kalau berisik mohon Kedengaran. maaf ya karena kebetulan lagi makan siang di sini tuh jadi pada ini. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Nah, termasuk nanti adanya pelaksanaan sumpah ya yang dilakukan oleh saksi, kemudian poin-poin penting lainnya yang memang dirasa dibutuhkan saat nanti musyawarah hakim ya. Nah, kemudian yang keenam, ini mohon maaf 6 ya maksudnya. Pada saat sesi pembacaan kesimpulan. Nah, panitera juga harus membuat basnya yang mana di sini itu bisa pas kesimpulan itu kan dibacakan secara lisan ya, tapi panitera harus menuangkannya dalam tulisan ya. Nah, kemudian atau misalnya saya mah nggak mau baca, saya menyerahin aja kata penggugat teh ya kesimpulannya itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah musyawarah majelis, juga pembacaan putusan atau penetapan. Jika hal ini dilakukan dalam hari yang berbeda, seperti hari ini musyawarah dulu, nanti besoknya baru pembacaan putusan, maka basnya harus dipisah. Ya, tapi biasanya persidangan untuk pembacaan putusan dan musyawarah itu digabung dalam satu hari. Ya, jadi pas kesimpulan dibacakan, minta jeda waktu untuk musyawarah, kemudian nanti majelis hakim akan kembali dan akan membacakan putusan dan itu bisa dalam satu bas. Tapi kalau harinya berbeda, maka harus dipisahkan. Ya, jadi bas musyawarah tersendiri, bas pembacaan putusan tersendiri. Tapi saya sampaikan kembali, biasanya dilakukannya hanya dalam satu kali saja. Satu hari saja. Baik, setelah body kita akan bahas tentang kaki berita acara atau footer. Footer ini sangat penting sekali ya. Memang tidak se urgent body ya, tapi tetap penting. Kenapa? Karena di sini akan menjadi pengikat pada sebuah putusan ya. Jadi puter ini penting sekali gitu ya. Karena di dalamnya itu menyatakan bahwa bas yang dibuat oleh panitera ini benar-benar dibuat secara ini apa? Waduh, sebentar lagi. Sebenar-benarnya dan itu ditandatangani oleh semua majelis hakim ya para pihak sebagai panitera ya. Nah, kemudian yang kedua, tanda tangan dalam bas ini wajib oleh ketua majelis dan panitera pengganti yang paniteranya itu memang dijadikan satu panitera pada satu perkara. Jadi nggak bisa satu perkara itu ya satu perkara itu diisi oleh dua panitera dalam pembuatan basnya tidak bisa. Jadi harus satu. Satu perkara harus satu panitera. Karena apa? Karena saat dia membuat berita acara sidang, pasti dia akan bisa mengolah dengan mudah informasinya karena tahu awalnya seperti apa, ya. Jadi harus satu. Nah, ini contohnya ya, kaki berita acara atau footer. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh hakim, ketua majelis, dan panitera pengganti. Bisa disampaikan apa aja ya, misalnya dengan sebenar-benarnya, tanpa ada kebohongan dan sebagainya, boleh diisikan saja, kemudian tanda tangan. Ini yang disebut dengan footer atau kaki berita acara. Oke, selain daripada membuat berita acara sidang, tugas panitera itu apa lagi sih? Gitu, ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ya di pembahasan ini. Nah, administrasi penunjang bas. Selain daripada bas, panitera ini juga membuat minutasi perkara, registra perkara, relas panggilan, penetapan hari sidang, daftar hari sidang, ekspedisi perkara dan juga arsip perkara. Tapi di sini untuk bahasan tentang tugas penting lainnya saya hanya menyampaikan 4 saja ya.
Baik, selain menyusun bas di dalam ruang sidang, seorang panitera atau panitera pengganti memikul tanggung jawab besar dalam administrasi perkara sejak awal pendaftaran hingga pasca putusan, ya. Apa aja sih tugas pokoknya? Yang pertama adalah register perkara. Proses pencatatan administrasi perkara secara manual maupun digital ke dalam buku register yang sesuai dengan jenis perkaranya. Karena pada saat laporan diminta pertanggungjawaban berkas yang masuk itu sudah sesuai dengan jenis perkaranya, ya. Nah, kemudian jenis-jenis buku register di pengadilan agama itu banyak macamnya. Pertama, ada register permohonan, ya, biasanya bentukan kode nomor perkaranya itu adalah PDTP. Kemudian register gugatan, biasanya kode nomor perkaranya itu PDTG, ya. Nah, itu juga ada register banding, register kasasi, ya. Register banding kalau misalnya di PTA, ya. Register kasasi kalau di Mahkamah Agung, ya. Kepaniteraan di Mahkamah Agung. Register peninjauan kembali dan juga register eksekusi. Untuk register eksekusi itu bisa ditempatkan di pengadilan tingkat pertama, kasasi dan juga banding, ya. Kemudian fungsi daripada pemberian register perkara itu memantau tahapan fungsi daripada panitera ini membuat register perkara. Yang pertama adalah memberikan nomor urut perkara supaya tidak bertabrakan, ya, antara penyelesaian perkara satu dengan perkara lainnya, dan juga sudah tertib administrasi pembagian hakimnya. Kemudian memantau tahapan perkembangan perkara dan menjadi basis data resmi pengadilan. Setelah itu, tugas panitera lainnya adalah minutasi perkara. Nah, dalam minutasi perkara, proses pengarsipan dan pengikatan berkas perkara yang telah diputus oleh majelis hakim menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, bundelan, harus rapih dan juga sistematis. Dari awal sampai akhir, dari sidang pertama sampai akhir itu harus sistematis, gak boleh habis bas 1, bas 3, terus bas 6, terus bas 2, itu gak boleh. Harus sistematis. Nah, ini disebut dengan bundel A dan bundel B, ya. Si proses pengarsipan ini yang tadi, ya, harus dimuat basnya, lampirannya, dan sebagainya, itu disebut dengan bundel. Apabila nanti akan diajukan upaya hukum, maka bundelan ini yang harus dibawa. Nah, bagaimana waktu pelaksanaannya? Harus diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau biasa diterapkan sesuai SOP pengadilan masing-masing. Biasanya SOP itu menekankan panitera untuk langsung mengajukan minutasi perkara maksimal 14 hari kerja setelah putusan dibacakan, ya. Jadi nggak boleh telat. Kenapa nggak boleh telat? Kalau misalnya telat, SIPP-nya itu, ya, SIPP-nya itu nanti akan dianggap buruk ininya, apa namanya, performanya, ya. Jadi nanti akan dianggap buruk performa dari SIPP misalnya yang minutasinya teh di atas 14 hari PA Bandung. Nah, PA Bandung tuh performanya akan buruk, ya. Karena maksimal itu SOP minutasi perkara adalah maksimal 14 hari kerja. Tujuan diadakannya minutasi perkara itu untuk menjaga otentisitas berkas, memudahkan proses pemeriksaan jika ada upaya hukum, dan untuk arsip jangka panjang pengadilan. Selanjutnya adalah upload hasil sidang, ya. Setiap persidangan itu harus diupload di SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Di era modern, pengadilan agama sudah wajib semuanya menerapkan e-court dan juga SIPP. Nah, tugas ini ada pada panitera, ya. Panitera pengganti bertanggung jawab untuk melakukan input data secara real time, ya, ke dalam aplikasi SIPP setelah sidang selesai. Biasanya sehari sore dikerjakan, satu hari sidang sorenya dikerjakan, ya. Data yang diupload itu termasuk pada penundaan hari sidang, alasan penundaan, isi ringkasan dari bas, hingga upload salinan putusan atau penetapan atau dokumen lainnya yang dapat mendukung
berta acara sidang itu ya ke dalam SIPP. Tujuannya dari SIPP ini mewujudkan transparansi peradilan sehingga para pihak berperkara dapat memantau perkembangan kasus mereka dari mana saja ya. Jadi misalnya udah sidang nih, saya teh pengen ngeliatin ke teman saya atau apa gitu ya atau siapa gitu ya untuk tolong dong dianalisis gitu ya. Nah, itu bisa langsung dilihat di SIPP. Karena insya Allah semua pelaksanaan sidang di pengadilan akan secara real time diupload di SIPP. Selanjutnya adalah ekspedisi perkara. Nah, tugas mengelola buku dan lembar ekspedisi ya, baik itu yang saat memanggil para pihak ya, atau misalnya mengeksekusi atau deskente, itu untuk mencatat lalu lintas atau perpindahan berkas perkara antara bagian di internal pengadilan maupun ke eksternal. Misalnya ada kaitannya dengan KPKLN atau ada kaitannya dengan DPR atau ada kaitannya dengan instansi lain. Nah, yang memegang ekspedisi perkara itu adalah panitera. Walaupun memang yang nanti menyerahkan adalah jurusita ya. Nah, contoh nih ada alurnya, misalnya ada pengiriman berkas dari meja satu ke ketua pengadilan untuk menunjuk majelis hakim. Ya, jadi kan untuk membuat PMH itu yang harus memvalidasi adalah ketua pengadilan. Maka berkas itu yang membawa adalah panitera. Ya, kenapa ekspedisi perkara ini harus dipegang oleh panitera? Karena untuk mencegah terjadinya berkas hilang, karena kan tanggung jawab panitera itu teh semuanya. Ya, jadi harus diserahkan kepada panitera ya atau terselip serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas fisik berkas pada saat itu ya. Kemudian tugas tambahan lainnya dari panitera adalah membuat akta-akta hukum seperti akta cerai setelah putusan dibacakan ya atau setelah putusan BHT atau ingkrah, akta permohonan banding dan juga akta kasasi ya. Selain daripada itu, tugas lainnya dari kepaniteraan adalah pelaksanaan sita dan eksekusi. Panitera bertindak sebagai eksekutor di lapangan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama. Ya, kita lanjut. Di sini ada contoh berita acara yang akan saya perlihatkan. Kok bisa? Oh, kalau enggak kita akhiri dulu. Saya sudah simpan di apa? Saya sudah simpan di Google Drive. Bentar. Suara saya tapi terdengar kan ya? Terdengar Ibu. Oke. Ini saya apa namanya? Pak betot-betot suaranya dengan suara di luar. Oke. Sudah terlihat sharean Sudah saya, Ibu, share screen saya sudah terlihat? sudah Ibu. Sudah, oke. Ini contohnya ya. Ini ke bentar. Karena ini kita besarkan supaya terlihat. Nah, ini adalah contoh dari berita acara sidang. Walaupun kalian sudah pernah membuat ya, barangkali ada yang berarti saya kemarin salah atau misalnya ini bukan seperti ini atau misalnya nggak sesuai ternyata sama anatomi. Nah, boleh disesuaikan ya. Jadi ini contohnya untuk model instrumen berita acara sidang pada perkara cerai gugat ya. Jadi di sini ada headnya, ada headingnya ya, ada penulisan berita acara, nomor perkara ya, kemudian tempat pelaksanaan sidang ya, kapan, di mana, kemudian oleh siapa, identitas majelis hakimnya, nah dimuat di sini. Kemudian setelah itu masih di dalam heading itu ada identitas para pihak ya. Nah, setelah itu pas nanti bahasan tentang substansi atau setelah persidangan dibuka secara resmi, ini masuk kategori body ya. Nah, ini bodinya ya. Semuanya harus tercantum di sini. Nah, kemudian footer. Nah, footer ini mulai dari demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bla 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 ya. Ini ditandatangani oleh panitera pengganti dan juga ketua majelis. Alah, udah habis. Ya, seperti itu ya. Oke, kalau begitu bentar. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Keburu-burunya ya wabarakatuh, Bu. Allah. Nah, oke, selanjutnya boleh barangkali ada yang ingin ditanyakan sampai Zoom-nya menutup dengan sendirinya. Cukup, Ibu. Cukup? Cukup Ibu. Oke, sebenarnya tadi berita acara untuk perkara apapun sama ya. Sama, yang berbeda itu adalah isiannya. Sebentar, kok jadi begini tampilannya? Nah, galeri. Oke, kalau begitu saya izin screenshot dulu. Oke, buat teman-teman yang udah hadir, saya izin screenshot ya. Bentar, kok bisa-bisanya begini? Ntar loading bentar. Oke, satu, dua. Bentar, kok bisa sih? Oke, satu, dua. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Oke, kalau misalnya dirasa cukup, tadi udah di akhir ya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, namun malu untuk disampaikan di sini, boleh nanti chat saya aja. Ya, jadi untuk bahasan tentang berita acara sidang sampai anatomi berita acara sidang sudah selesai. Itu strukturnya ya. Kalau misalnya kalian mau melihat ya apa yang saya sajikan tadi basnya, boleh dilihat di bukunya. Itu sama. Ya, berita acara sidangnya sama. Oke, kalau gitu bye-bye. Makasih. Makasih Ibu. Makasih, Ibu. Sama. Ini Dera sama Yumi lagi di mana? Lagi di Jeko. Eh, enggak ini apa? Alah, mana suara saya mah cempreng, bisi malu kalian didengerin orang. Enggak Ibu. Enggak, Ibu. Oh, ya Aman. Allah. Ya udah tuh, dadah. Makasih ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di WA aja atau chat pribadi ya. Silakan. Terima kasih Iya, teman-teman. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Gara-gara Zoom standar jadinya saya keburu-buru ini. Oke, boleh boleh keluar, boleh keluar.